Melaporkan pihak ketiga karena membawa uang klien saya. Boleh sebut inisial aja mungkin Pak? Mungkin. Kalau nggak salah ada 2 orang, Ya. satu IM, satu LH ya. Ya. Satu IM, satu LH, inisial. Kediri. Arif, salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi KONI Kota Kediri, merasa dijebak oleh pihak ketiga, LH, yang sempat mengaku oknum anggota polisi, dan Im, salah seorang oknum PNS di Kota Kediri, khususnya terkait barang bukti uang 700 juta rupiah yang disita oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Penasehat hukum Arif, Eko Budiono SH, saat bertemu di salah satu rumah makan di Kota Kediri, Rabu, 15/1/25, menjelaskan uang yang disita Kejaksaan sebagai barang bukti itu, semula merupakan dana titipan, yang diserahkan saat para terperiksa menjadi saksi, yang kini menjadi para tersangka, yaitu Queen, Ketua KONI, Dian, Bendahara, dan Arif, Wakil Bendahara. Kata LH saat itu, intinya ada kerugian negara 1 miliar rupiah. Mereka, yang kini menjadi para tersangka, Red, diminta mengembalikan uang kerugian negara agar persoalan selesai. Kita belum tahu, mengapa uang yang disepakati 1 miliar rupiah itu, saat diserahkan ke Kejaksaan tinggal 700 juta rupiah. Uang itu, semula diserahkan kepada LH, kemudian LH meminta uang itu diserahkan ke Kejaksaan, yang diperintah untuk membawa uang klien saya, kata Eko, menirukan penjelasan kliennya. Setelah uang terkumpul, LH dan Im meminta agar Arif membawa uang tersebut ke Kejaksaan. Merasa tidak ada apa-apa, Arif mengiyakan begitu saja perintah LH dan Im. Saat itu, Arif tidak tahu berapa persisnya uang yang dititipkan pada dia, karena uang itu langsung dimasukkan ke etas, kemudian diserahkan ke Kejaksaan, selanjutnya dimasukkan ke rekening bank sebagai barang titipan. Uang titipan inilah yang kemudian dijadikan barang bukti oleh Kejaksaan. Kejadian ini aneh. Karena sampai hari ini Kejaksaan masih menunggu perhitungan dari BPKP tentang berapa kerugian negara, ada dan tidaknya kerugian negara. Tapi kok pihak ketiga sudah bisa tahu ada kerugian negara, tambah Eko. Eko menambahkan, pengembalian uang negara biasanya dilakukan saat sudah diketahui berapa kerugiannya oleh audit BPKP, bukan ditentukan oleh pihak ketiga dan saat masih menjadi saksi. Kalau belum apa-apa ada pihak ketiga yang mengaku mengetahui jumlah kerugian negara, ini perlu dipertanyakan, jelasnya. Eko mengancam akan melaporkan pihak ketiga itu, yaitu LH dan Im ke polisi, karena diduga keduanya masih membawa sejumlah uang. Karena uang yang diserahkan ke LH, yang diminta LH dikumpulkan dari para saksi, tidak hanya sekali. Kita berencana melaporkan masalah ini ke polisi. Karena ada sejumlah uang yang dibawa, tandas Eko. Sebelumnya, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Nurngali SH, menjelaskan pihaknya sudah menetapkan 3 tersangka pada kasus dugaan korupsi di Kota Kediri. Salah satu barang bukti yang disita adalah uang ratusan juta. Kini, Kejaksaan masih menunggu hasil audit BPKP untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, klien saya mengikuti saja alur daripada pemeriksaan itu sampai dengan di mana dan mau dibawa kemana. Karena Kejaksaan sendiri, saya lihat sampai dengan saat ini masih menunggu proses daripada pemeriksaan BPKP untuk menentukan kerugian negara. Yang sampai dengan hari ini mungkin belum selesai, saya tidak tahu lanjutannya. Ada informasi Mas Arif merasa dijebak dalam kasus ini, sehingga dia dijadikan tersangka. Saya merasakan itu karena ada pihak ketiga yang menjanjikan sebelum saya masuk ke dalam ranah perkara ini, dia menjanjikan untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Jadi para tersangka kalau tidak salah diminta urunan sebesar 1 miliar ya. 1 miliar untuk mengembalikan kerugian negara. Setelah dicarikan oleh klien saya, salah satunya klien saya yang menjual hartanya, emas-emasanya di toko Mas Semar, sebesar 550 juta diserahkan kepada pihak ketiga itu, terus dimasukkan tas, diserahkan ke Kejaksaan oleh klien saya. Ternyata nilainya bukan 1 miliar, hanya 700. Kok karena kerugian negara sementara, padahal ketetapan kerugian negara kan belum ada?
Bagaimana dia bisa, pihak ketiga itu bisa menentukan gambaran bahwa ada kerugian sekitar 1 miliar, kerugian negara 1 miliar? Justru karena itu saya juga heran, karena kejaksaan pun masih menghitung dan belum menetapkan sebagai tersangka. Bagaimana dia bisa, pihak ketiga itu bisa menerangkan kerugiannya sebesar aturan itu. Saya minta ketiga itu untuk segera mengembalikan uangnya yang dibawa kepada klien saya. Kalau tidak, saya akan laporkan dia kepada yang berwajib. Berarti apa yang dikabarkan oleh kejaksaan bahwasanya penyitaan, tanda kutip, artinya 700 itu 700 disita, 700 juta itu disita sebelum adanya tersangka atau gimana? Bagus itu pertanyaannya. Kalau saya lihat dari bukti penitipan, tanggalnya dengan penetapan tersangka, penitipan dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ada keganjalan gitu ya, keganjilan. Mungkin ada, kalau saya tidak salah ya, ada sesuatu yang ganjil lah, tapi nggak tahu itu prosesnya bagaimana. Karena saya masuk, 3 orang ini sudah jadi tersangka. Pak Queen menjadi ketuanya, menjadi tersangka, wakil bendaharanya menjadi tersangka, wakil bendahara 2-nya, wakil bendahara 2 atau 1 ya, itu menjadi tersangka.